Lemah. Anjay, apa ini? Anjay. Aitin. Ini no way. Betul dia. Gimana caranya biar ada gambarnya kayak gitu? Weh, edit itu di edit itu guys. Edit. Tahu aku, weh. Ini nang. Putra, Mi Putra, weh. Halo. Mana? Mbak mau nyala aku ini. Arak maunya Abdul Jahat. Weh, jari ribut, weh. Nah. Mbak lain. Iya. Halo semuanya. Nah, sholat di aku. Hau, weh. Baju tidur di sini. Baik kau kebaya. We need a friend. Gimana? Aku mau jangan. Kenapa jadi bro? Maleng. Melilak mana tidur? Weh, gimana caranya ini, weh? Diedit, weh. Diedit caranya. Cek erong, miku. Erong. Weh, Abdul Jahat. Tumben. Ntar dulu, Poltek weh. Pak, Poltek Pak lolos lagu Abdul Jahat. Weh, gimana caranya jadi edit ini? Diedit itu ditambah yang Bau titik ndek nama kadu itu. mentia, weh. Bau ndek kadu mentia, bau ndek kadu. Weh, nggak ada. Itu Memang aku tuh Australia. cari tadi ya. titik 3 lainnya itu, terus latar belakang dan efek itu pilih. Aku pandu. Ada, weh, saya latar belakang. Yang terjemahan sama pengaturan Iya. rapat aja itu aja ada. Geser ke kanan. Ujung kanan. Iya, nggak ada makanya. Kenangin terapi ya. Dia. Gue marah nambu. Belum mulai nih. Dengan Gini weh. Nadine. Jir. Halo Tia. Apa aja? Kan ini aku nih. Ke Kambak am. Coba ya kok selain ke ngajah am. Udah saling background nih. Enggak. Ada semeton, selamat pagi. weh, gimana ini, weh? Nggak bisa saya, weh. Kenapa Pak? Lah saya ada gini mirror ya dah. Mirror dah.
Mirror, Pak. Weh, Ya. Abdul Bikin caranya. Jahat. Nyeduk ngerokok Bang. Abdul Jahat. Iku. Abdul Soalnya gue Jahat background. niku ngok. Ikan dan betul yang besu nih, ha? Lalu Ingat betul ini, ya? Bu, Sebentar. bu. Berhenti tentang efek ini, weh. Jauh, orang Weh, balik. sepi weh, sepi. Dek kok. Nggak salah kecil tuh, weh. Bebek nih. Beki, cebek lu. Masa gue bebek? Ini. Ya tuh tangan mati. Miss. Bang kebalik. Ini terleceh ini, weh. Astagfirullah. Ini cover kuning. Oh. Ini cover Berarti tentang gede. Ini, weh. Weh, gimana cara onin background? Astaga. Harus pakai laptop nggak sih? Gimana sih? Aku udah ngapain isi ini, weh. Ini bisa, ini Weh, bisa. tutor. Nggak ada Tutor, background. ada tanda. weh. Ganti Nggak background di apa-apa kan, background. Kalau udah ke setting mana sih nggak ada tahu. Yang mana? Ah, Oh, nggak apa-apa, nggak pakai. Putra, Eda ambil Putra. Iya, tuh Ahmad Yadi Saputra nih. Dia background. Astagfirullah. Weh, aku teman mandi, weh. Wih, rasanya lain-lain bahas orang-orang nih itu meleng nih. Ih, gak mak ngina. Kapan dia edit kan? Mandi tuh ke Pak Yusuf. Mau adik kembali aneh rambut ke. Baik sebetulnya nih yang nambung Yusuf. Makasih, Pak. Ayo beli sini kenapa dibom? Kemarin suruh presiden bom kalian berbani. Weh, Jahat, salin background Abdul Jahat. Wih, aneh kok permintaan anu backgroundnya wih. Background. Apa yang tulisan, weh ini, weh. Ya, oh. Kamera ujung paling atas. Effort. Jangan ada. Nggak ada tandanya. Kenapa balan tahu ada apa? Lu ada yang belum ada duduk. Weh, jadi ribut weh, mulai ini, weh. Weh, kau ribut, weh. Weh, kau ribut, weh, mulai ini, weh. Lu belum berdiri di kamera wih. Nggak ribut langsing. Mama. Aneh. virusnya sudah hilang. Udah ya, lagi. Banget nih lagi di jalan udah sudah ya. Jam. Gimana ya? Pasti kedengeran suara saya. Berdua. Tutor ganti background, Bang. Tutor, ya weh tutor, dong. Tutor ganti background. Yang bisa ganti background. Share Gimana screen. caranya? Dan tahu, weh. Weh, ketik lainnya itu, lainnya yang di pojok kanan. Yang mana? Enggak ada. geser ya, geser di kanan. Nggak ada, weh, nggak ada. ID-nya Tiga ada. lainnya. Bilang Scrollnya lainan, gimana? lainnya itu. Bodoh. Nggak ada tuh unit berkena background. Sampingan. Negatif kamera aku. Oi, selamat pagi. Di mana kuliah? Ini. Ini. Udah gitu. Mana tadi teman PKL-nya? Ingat saya, mana mukanya? Mohon semua peserta untuk bersikap.
Sih. Makan sepi. Mohon untuk semua peserta mematikan mikrofon. Weh, Alan Yusuf. Kayak di Tamdas tuh. Langsung akemnya di bawah mandi udah kejogang kita. Baru berseleding jeluk tuh balik. Gimana ini caranya ini? Backgroundnya gimana? Belen Putra, weh. Belen Putra. Ada Teja. Mana? Ada minta ke nih. Faisal, Hadi, halo. Weh, set. Baru selalu nih si Putra. Enduk siap aja. Halo Ja. Berbaik kabar. Sekarang tipa. Langsung abang pada teduk selaput muah. Aruh tipak ini berembit dan tipak dengan keribut mah kadang pekan. Weh, Alan Yusuf mandi tuh. Kenapa mau tahun? Ngerokok. Jauh jatuh jahat dia nih. Weh, anu mirror kamera depan. Jual, on all. MB admin nih. Berminta nih weh. Bejag lain Putra, weh. Ambil lain Putra. Oh, oh kayak gini. Oh, entah ada mentah tuh. Background minta tolong sekali serioan kah? Berembitan anu background. Jep kameranya. Pas kenapa ya jeneng kode? Weh, minta Coba tolong. lalu peren itu. Yang background. mana? Aku tempel. Lalu peren aku tempel. Tidak usah dong gitu. Weh, serioan. Mirror kamera depan Kak Kui pengot jarik. Guys, weh serioan ke background sekali berember wen. Weh minta tolong. Apa? Halo cek. Mintol pe. Berember wen background kini ya kode apa pas sih? Pas wadah. Oke, makasih. Women nggak ngerti background. Komen ya. Apa nama itu background sih? Info yang tidak bisa backgroundnya. Harus. Wih beda. Berembit dan background. Ngadu background Najira. Harus background mentung. Weh, Bisa. geser itu yang di paling bawah itu ke paling kanan cari line. Tuan bisuan diri ini. Senjaka. Ani kemana? Oh ini backgroundnya gimana? Halo. Najira. Weh, gimana cara ganti background weh? Gimana ini coy? Ada pilihan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Bapak Dr. Ali Mutasom, AMD, SOS MM, CHCM, CHI, dan yang kami hormati Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak M. Tanggap Sasmita, SST Par, M.Par, PHI, yang telah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami pada Zoom meeting hari ini. Beserta seluruh rekan-rekan peserta PSDP tahun 2025 yang juga telah hadir di ruang virtual pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para peserta PSDP tahun 2025 yang telah berhasil melewati beberapa tahapan-tahapan proses seleksi dan tinggal satu langkah lagi nih untuk menjadi bagian dari mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi, selaku moderator yang akan memandu selama Zoom meeting ini berlangsung. Baik rekan-rekan peserta PSDP tahun 2025, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait peraturan selama Zoom meeting ini berlangsung. Jadi yang pertama, rekan-rekan harus mengaktifkan kamera atau on cam selama kegiatan ini berlangsung. Dan yang kedua, yaitu menonaktifkan audio selama Zoom meeting ini berlangsung. Baik, sebelum kita berlanjut ke pemaparan terkait PSDP tahun 2025, kami mohon ketersediaan dari Bapak M. Tanggap Sasmita, SST Par, M.Par, PHI, untuk berkenan memberikan sambutan bagi para peserta PSDP tahun 2025 pada pagi hari ini. Kepadanya, kami persilahkan Bapak. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul di sini di Zoom meeting pada pagi hari ini untuk sosialisasi terkait dengan pembinaan sikap dasar profesi tahun 2025 khusus untuk adik-adik yang lulus melalui jalur SBM. Jadi untuk pembinaan sikap dasar profesi ini adalah salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Poltek Par Lombok. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu syarat ketika kalian akan wisuda nanti. Jadi ketika misalnya tidak lulus PSDP, maka kalian akan mengikutinya lagi di tahun yang akan datang. Ya. Jadi tidak lulus PSDP bukan berarti tidak lulus masuk ke Poltek Par Lombok, tetapi kalian harus mengulanginya lagi sampai kalian lulus sehingga bisa mendapatkan sertifikat PSDP yang bisa digunakan untuk wisuda nanti. Mungkin banyak yang bilang, ini mungkin cuman bohong-bohongan ya. Nanti kalian boleh silakan cek kepada kakak tingkat kalian yang belum lulus PSDP. Mereka mungkin nanti akan ada yang ikut PSDP bersama kalian karena pentingnya kegiatan PSDP kali ini. Kemudian silahkan diikuti kegiatan PSDP kali ini dengan baik, didengarkan, kalau boleh dicatat apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipergunakan, kegiatannya apa saja setiap hari. Yang pasti kakak-kakak kalian ini tidak asal-asalan menyusun kegiatannya. Mereka telah berkonsultasi juga dengan para dosen, dan sudah rapat beberapa kali untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah langkah awal kalian untuk memasuki kegiatan perkuliahan yang mungkin jauh berbeda dengan ketika kalian masih berada di SMA dulu. Ya, bagaimana kalau SMA dulu guru kalian masih menerangkan, kalau di perkuliahan kalian harus inisiatif sendiri, kreatif sendiri bersama teman-teman kalian untuk menganalisis atau bagaimana mengerjakan hal-hal yang diberikan oleh dosen. Jadi inilah jenjang awal ketika kalian akan memasuki dunia perkuliahan yang jauh berbeda dengan ketika kalian masih di SMA maupun di SMA. Silahkan diikuti, silahkan dicermati, Jadi ini cukup lumayan enak ya. Jadi kalian masih punya waktu seminggu untuk mempersiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan. Jangan sampai nanti mendadak. Ya, kita sudah informasikan jauh-jauh hari sebelum kalian melaksanakan PSDP.
Apa saja yang harus dipersiapkan? Itu adalah hal cukup banyak yang harus dipersiapkan, termasuk tidak hanya barang-barang fisik, tapi juga mental kalian harus dipersiapkan. Jauh-jauh hari sudah disosialisasikan hari ini, jadi kalian punya banyak waktu untuk mempersiapkan, jangan mepet-mepet mempersiapkan dirinya ya, karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Mungkin itu saja pesan-pesan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan PSDP di 1 minggu yang akan datang, bahkan lebih ya, hampir 2 minggu kegiatannya. Silakan diikuti, dicermati, dicatat kalau bisa, ya. Kemudian selamat mendengarkan sosialisasi ini. Jika ada hal-hal yang kurang, silakan nanti ada kesempatan untuk tanya jawab kepada kakak-kakak kalian di kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Dan sekali lagi jangan lupa bahagia. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Mohon maaf. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak M. Tanya Sasmita, SSC Par Empar CHI, yang telah berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa baru tahun 2025, sebelum kita mendengarkan paparan terkait peraturan PSDP, sekali lagi saya ingatkan kembali untuk tetap mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audio selama sesi Zoom berlangsung. Kemudian nanti apa yang perlu dicatat, silahkan dicatat agar tidak menjadi kekeliruan ataupun kesalahan pada saat pelaksanaan PSDP berlangsung. Kemudian ketika sedang dipaparkan terkait peraturan PSDP, saya harap rekan-rekan tidak ada yang bertanya dan mengangkat tangan, karena nanti bakalan ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi mohon dipersiapkan dan disimpan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Dan wajib untuk mengikuti Zoom meeting ini hingga akhir. Baik, jadi langsung saja pemaparan terkait peraturan dan ketentuan PSDP 2025 akan dipimpin oleh Saudari Rizka selaku PIC acara dari kegiatan PSDP tahun 2025. Kepadanya kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi saya Rizka yang akan memaparkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang kalian akan bayangkan. Penggunaan kitab dasar profesi atau yang biasa kami kenal PSDP merupakan bagian internal dari proses belajar mengajar mahasiswa. Proses ini wajib diikuti seluruh mahasiswa baru Politeknik Pariwisata Lombok yang akan diperkenalkan langsung dengan dunia kepariwisataan serta bagaimana membentuk attitude sebagai tenaga profesional dalam bidangnya. Mahasiswa baru juga dilatih dalam membentuk karakter serta kedisiplinan. Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman dasar tentang sistem pendidikan di Politeknik Pariwisata Lombok. Yang kedua, memberikan pengenalan dasar tentang dunia pendidikan tinggi, khususnya pendidikan vokasional bidang pariwisata dan hospitality. Yang ketiga, memberikan pemahaman dasar tentang sikap profesi yang akan ditekuni setiap mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok. Yang keempat, membentuk mental dan spiritual peserta untuk menjadi SDM pariwisata unggul. Yang kelima, menanamkan kesadaran mahasiswa tentang pariwisata berkelanjutan, halal tourism, dan jiwa kewirausahaan di era industri pariwisata modern. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas mahasiswa dalam digitalisasi di era sekarang. Untuk tema PSDP tahun 2025, yaitu Bring Your Best, Do Your Best. Yang dimaksud saat ini adalah masa transisi kalian yang terbaik pada saat SMA, yang akan berpindah di kuliah ini. Tentunya kami akan membentuk dengan versi yang terbaru kalian, tidak hanya untuk di kehidupan kuliah ataupun lingkungan sekitar, tapi untuk kehidupan kalian ketika terjun di dunia industri pariwisata. Isu strategi yang kami bawa yaitu yang pertama bela negara dan sepeda, yang kedua hospitality, yang ketiga psikologi, yang keempat pernikahan dini, yang kelima GWHK atau Gerak Wisata Hijau Kampus yang berkaitan dengan sustainable, yang keenam entrepreneurship,
Yang ketujuh, CEO halal, dan yang terakhir ada proyek berbagi. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan PSBB tahun ini dilaksanakan di Politeknik Persada Lombok dan waktu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025 bersifat offline. Timeline kegiatan pra-PSBB dilaksanakan pada tanggal 27 Juli. Mahasiswa peserta PSBB harus sudah berada di kampus pada pukul 7.30 pagi hari. Dan PSBB hari pertama dimulai pada tanggal 28 Juli dan berakhir di 2 Agustus 2025. Pada hari pertama hingga hari terakhir, mahasiswa sudah harus berada di kampus pada pukul 6 pagi. Yang harus dilakukan sebelumnya, mahasiswa peserta PSBB 2025 harus memfollow tema Poltekkes Lombok, PSBB Poltekkes Lombok, dan Instagram Poltekkes Lombok, karena semua informasi yang berkaitan dengan pengaturan kampus ataupun informasi tentang PSBB ada di 3 Instagram tersebut. Untuk aturan pakaian peserta, kita mulai dari yang perempuan. Untuk yang perempuan non-hijab rambut hitam wajib disepol. Hijab hitam wajib dimasukkan ke dalam kerah baju dengan rapi dan tentunya memakai dalaman hijab putih atau siput yang berwarna putih. Dan tentunya juga dalaman baju harus memakai putih polos, dasi hitam sampai di atas sabuk atau menyentuh sabuk. Tidak boleh melebihi sabuk. Kemeja putih fit-in, rok hitam bahan kain fit-in, maksimal semata kaki, wajib menggunakan legging hitam sebagai dalaman, dan sabuk hitam kulit besi, bukan sabuk sekolah. Untuk kaos kakinya berwarna krim atau berwarna kulit panjang di atas mata kaki. Sepatu pantofel hitam non-higis, minimal 3 cm dan maksimalnya 5 cm. Bentuk looks-nya seperti ini. Dan aturan peserta untuk yang laki-laki, office look, yang pertama, potongan rambut depan tidak boleh menyentuh alis. Potongan rambut samping tidak boleh menyentuh telinga. Potongan rambut belakang tidak boleh menyentuh kerah baju. Dan dalaman baju harus berwarna putih polos, dasi hitam sampai di atas sabuk atau boleh menyentuh sabuk, tidak boleh melebihi sabuk. Kemeja putih fit-in, celana hitam kain fit-in, sabuk hitam kulit besi, tidak boleh sabuk ketolak, dan kaos kaki berwarna hitam polos sampai betis, tidak boleh bersorak. Sepatu pantofel hitam serigala. Untuk potongan rambutnya juga wajib profesional. Untuk pakaian peserta olahraga, yang perempuan, non-hijab rambut dikuncir 1. Hijab hitam wajib dimasukkan ke dalam kerah baju dengan rapi. Dalaman putih hijab atau siput itu berwarna putih. Dalaman baju putih polos dan menggunakan sepatu kets dominan putih. Dengan baju polos putih lengan panjang dan celana training panjang hitam polos dengan menggunakan topi Politeknik Persada Lombok. Kaos kaki berwarna putih polos panjang di atas mata kaki dengan handuk good morning di belakangnya. Untuk contoh sepatu ketsnya seperti ini, tidak boleh menggunakan sneakers. Ini untuk sepatu ketsnya ada gambaran ya. Untuk yang pakaian peserta olahraga laki-laki menggunakan dalaman baju putih polos, sepatu kets dominan warna putih, baju polo putih lengan pendek, celana training panjang dominan warna hitam, menggunakan topi PTL, kaos kaki putih 3 cm di atas mata kaki dengan handuk good morning juga. Saat pra-PSBB, mahasiswa peserta
menggunakan seragam olahraga sekolah masing-masing. Bagi yang tidak memiliki olahraga sekolah, menggunakan baju polo putih bawahan celana training hitam. Mahasiswa yang mengulang PSDP tahun ini menggunakan seragam olahraga Poltekkes Lombok dan juga menggunakan sertifikat putih. Untuk PSDP-nya dari hari pertama hingga hari terakhir, untuk pagi menggunakan office look seperti yang sudah tertera. Postponer laki-laki memakai paginya seragam teori tanpa almet dan siang seragam olahraga untuk mahasiswa lama atau kakak tua. Dan untuk yang perempuan, paginya memakai seragam teori tanpa almet, hijab krim, dan siangnya seragam olahraga PPL dan hijab hitam dimasukkan. Ini untuk contoh aturan berpakaian atau standar grooming di Poltekkes Lombok, bisa dilihat. Jilbab hitamnya rapi masuk ke dalam baju, dan bagian belakang juga tampak rapi menggunakan sabuk kulit hitam, tidak sabuk sekolah, dengan contoh dressing. Dan untuk tampilan yang non-hijab seperti ini, tampak depan, samping, dan belakang rapi. Dan ini untuk standar grooming perempuan yang olahraga, memakai topi dan hijab ke dalam baju polo, serta memakai anduk good morning-nya di belakang seperti ini. Ini untuk tampak samping dan ini untuk tampak depan. Dan ini untuk yang non-hijab, rambut harus dikuncir satu. Seperti ini. Dan ini contoh aturan berpakaian standar grooming laki-laki yang office look rapi seperti ini. Untuk dasi wajib menyentuh sabuk atau di atas, tetapi tidak boleh melebihi sabuk. Dan potongan rambut rapi samping, kiri, kanan, dan depan, tidak menyentuh alis, tidak menyentuh telinga, maupun terah baju. Untuk jalan olahraga seperti ini, memakai polo lengan pendek dan topi hitam, caps berwarna putih. Untuk gestur greeting, untuk yang laki-laki seperti ini, dan untuk yang perempuan seperti ini, ketika mengucapkan selamat pagi Pak dosen, selamat pagi kakak, atau selamat pagi kakak. Untuk panggilan panitia pada tahun 2025 ini, untuk kakak laki-laki kami mengucapkan selamat pagi Sala, selamat pagi Papa untuk yang perempuan. Things to do atau yang wajib dilakukan peserta PSDP 2025 ada 3 magic words atau senyum, sapa, dan salam. Ini wajib diterapkan kepada mahasiswa peserta PSDP 2025 karena kami bekerja di dalam dunia industri maupun kuliah di dunia industri. Senyum, sapa, dan salam adalah hal yang wajib karena kita menerapkan pesan pertama kepada teman-teman, bapak dosen, ataupun kepada sekitar. Dan 5 golden rules, yang pertama ada meminta tolong, kedua berterima kasih, ketiga meminta maaf, yang keempat berpenampilan rapi, dan yang terakhir mengucapkan salam. Karena di sini kami juga menuntut kalian untuk bersikap sopan santun dengan 5 golden rules ini. Bring stuff atau kebutuhan yang akan seluruh mahasiswa Politeknik Poltekkes Lombok membawanya. Yang pertama ada cermin berbentuk bulat sesuai dengan warna kode masing-masing. Dan yang kedua semir sepatu padat dan sikat semir. Yang ketiga sunscreen. Yang keempat wajib membawa tumbler 1 liter. Yang kelima alat makan. Yang keenam parfum spray, bukan yang gas. Yang ketujuh jam tangan, boleh digital maupun analog.
Yang ke-8 food make-up. Dan yang ke-9 ada jas hujan, mengingat cuaca pada saat ini tidak menentu. Dan yang terakhir itu wajib peserta membawa roti atau buah pada saat sarapan. Ditaruh di dalam kotak makan, tidak boleh menggunakan sehari. Untuk drink staff laki-laki, membawa sisir berwarna sesuai prodi, dan yang kedua razor, yang ketiga deodoran roll atau men, dan kalau yang untuk sensitif setiapnya itu boleh menggunakan bedak MBK. Dan yang keempat membawa tisu basah, yang kelima pomade, yang keenam lip balm yang natural, tidak boleh berwarna untuk lelaki, dan yang terakhir peci atau alat hair. Untuk drink staff perempuan, wajib membawa sisir berwarna sesuai prodi, lipstick berwarna merah cabai, tidak boleh berwarna nude, blush on pink, compact powder, pensil alis, eyeshadow, deodoran spray, tisu basah, pembalut, serta mukena dan alat hair. Ini sama juga untuk yang tidak bisa menggunakan deodoran karena sensitif dapat menggunakan bedak MBK. Drink staff all yang akan dibawa seluruh peserta. Yang pertama ada ID card berukuran B4 dengan warna lamnya berdasarkan prodi. Untuk prodi UPW di sini ada warna biru dan BIK ada yang berwarna orange, SKU berwarna pink, dan untuk yang TAH itu berwarna ungu. Untuk yang warna pink ini pinknya pink magenta ya, harus ikut. Tidak lupa juga membawa obat-obatan pribadi, binder ukuran A5 dengan sampul sesuai warna prodi, template desain akan kami lampirkan, handbook good morning, format list of points sesuai ukuran kertas binder, pas foto dengan background destinasi, alat tulis kantor atau ATK, tas ransel dominan warna gelap, tidak boleh yang mencolok, dan hanya boleh membawa satu tas. Bibit pohon mangga, nangka, atau jenis apapun dengan 5 bibit per kelompok. Dan ada sarung sama baju koko bagi yang muslim untuk laki-laki di hari Jumat. Menggunakan helm bagi yang menggunakan motor dan bagi yang diantar, wajib. Ketentuan binder sampul warna sesuai dengan prodi akan kami lampirkan. Lembar pertama, pas foto mahasiswa baru, latar belakang destinasi, ukuran 5x5, dress code bebas rapi. Dengan nama lengkap, nama kelompok, motivasi dan inspirasi, seperti kutipan atau kata-kata yang menginspirasi bagi maba, pesan untuk diri sendiri di masa depan. Di lembar kedua akan terdapat list of scene yang akan kami lampirkan. Lembar ketiga ada list of point, dan lembar selanjutnya materi kelas. Ketentuan latar belakang foto destinasi, untuk yang tinggal di Lombok Utara itu bisa menggunakan Desa Bayan, seperti selain Desa Bayan ada Sendang Gile dan Tiu Kelet. Untuk yang di Lombok Timur, Pantai Tanjung Ringgit dan hutan mangrove. Untuk yang Lombok Tengah, Desa Sade dan Hutan Mandalika. Untuk yang di Lombok Barat, Pantai Sanggigi dan Kebun Ayu. Untuk di Mataram, bisa menggunakan Museum NTB dan Taman Nagura. Dan untuk yang wilayah luar Lombok, bisa menggunakan destinasi wisata terbesar. Ini dengan maksud kalian bisa mengetahui bahwa di tempat tinggal kalian itu mempunyai potensi wisata. Seperti ini untuk cover bindernya sesuai dengan warna prodi. Untuk yang BIK dengan berwarna orange, untuk yang SKU pink magenta, dan UPW itu berwarna biru, dan yang terakhir TH berwarna ungu.
Untuk bentuk bindernya seperti ini contohnya, bisa dilihat. Seperti ini. Bisa dilihat depan belakang seperti ini. Jadi nanti akan kalian print dengan ukuran yang sesuai binder ini A5, lalu dimasukkan ke dalam sini. Baru di sini kalian isi kertas-kertasnya. Seperti ini tampilannya. Depan belakang. Oke, kita lanjut. Untuk yang lembar pertama tadi seperti sudah saya sampaikan, foto destinasi dan ada pas bebas kreatif dengan nama kelompok di sini, nama lengkap, motivasi dan inspirasi atau kutipan kata-kata yang menginspirasi bagi maba dan pesan untuk diri sendiri di masa depan. Untuk lembar kedua ini terdapat list of skill-nya, yaitu hal-hal yang harus dipatuhi ketika mengikuti PSBB. Jika kalian melanggarnya akan mendapatkan poin. Dan di sini lembar yaitu list of point reward-nya. Jadi bagi siapa yang mendapatkan salah satu dari kualifikasi ini akan mendapatkan poin. Satu kualifikasi akan mendapatkan 5 poin. Jadi saya akan bahas lebih lanjut di sebelah. Untuk yang di sini surat pernyataan mahasiswa baru yang harus ditandatangani dengan materai 10.000, tanda tangan orang tua wali harus diisi lengkap dan dibawa pada saat PSBB. Untuk sibonnya seperti ini dan name tag pesertanya seperti ini menggunakan 4 foto 3x4 dengan nama kelompok dan nama peserta. Untuk sistem poinnya diberi 300 poin sebagai nyawa dan syarat ketentuan lulus PSDP adalah 150 poin. Jika kurang dari ketentuan, maka tidak dinyatakan lulus PSDP dan wajib mengulang di tahun depan. Untuk kita mulai dari pelanggaran ringan, listasinya. Pertama, mahasiswa baru tidak boleh berbicara menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, tidak menerapkan gestur yang benar saat greeting. Yang ketiga, tidak menerapkan 5 golden rules dan 3 magic words. Yang keempat, tidak mengetahui nama panitia. Yang kelima, memaki di area kampus. Yang keenam, salah menyebut nama panitia. Yang ketujuh, memakai aksesoris selain jam tangan atau gelang keagamaan. Yang kedelapan, menggunakan handphone pada saat kegiatan berlangsung. Yang kesembilan, terlambat mengumpulkan tugas dari batas waktu yang sudah ditentukan. Yang ke-10, menggunakan baju dalam yang bercorak dan berwarna lain selain putih polos. Yang ke-11, tidak menggunakan dalaman legging pada saat menggunakan rok untuk yang perempuan. Yang ke-12, tidak membawa item bring of staff. Dan yang terakhir, tidak menggunakan make up untuk yang perempuan. Pelanggaran ringan ini yaitu jika maba melakukan pelanggaran ringan salah satu dari kualifikasi 13, ada 13 ini, maka 15 poin akan dikurangi. Diberi tanda atau coretan di kolom list of skill. Dan kesalahan yang dilakukan ini dihitungnya per hari dan juga per item. Yang dimaksud di sini jika kalian melakukan salah satunya, maka akan dicoret, dan semisal kalian melakukannya kembali, tetapi berbeda kualifikasinya, contoh, memaki di area kampus, akan dicoret. Contoh lagi, salah menyebut nama panitia, maka akan dicoret lagi. Jumlah poin yang sudah dicoret totalnya adalah 30. Oke. Dan untuk yang pelanggaran sedang, yang pertama berbohong pada panitia, yang kedua memakai second account Instagram, yang ketiga tidak membawa perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang telah kami berikan, yang keempat tidur saat kegiatan berlangsung, yang kelima tidak mengumpulkan tugas,
Yang keenam, grooming tidak sesuai dengan standar, seperti usulan rambut tidak sesuai ketentuan laki-laki, berkumis, ataupun berjenggot, dan untuk pakaian yang tidak sesuai ketentuan seperti kuku tidak boleh panjang dan berwarna, tidak boleh menggunakan henna, dan rambut tidak boleh berwarna. Sepatu set tidak dominan putih. Untuk pelanggaran sedang ini, ketika mahasiswa melanggarnya, maka akan dikurangi poin sebanyak 25. Kualifikasinya masih sama, jika satu kalian melakukan berbohong kepada manusia, maka akan dikurangi. Dan jika melakukannya kembali, seperti tidur saat kegiatan berlangsung, maka poin akan dikurangi. Dan total poin yang telah dikurangi, seperti contohnya tadi, berjumlah 50. Untuk pelanggaran berat, yang pertama, tidak membawa list of sin. Yang kedua, list of sin hilang. Yang ketiga, terlambat melewati batas waktu yang ditentukan. Toleransi di sini 15 menit dari first date. Yang keempat, melakukan kegiatan perundingan. Yang kelima, melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik instansi setempat. Di sini pengurangan poinnya ada 50. Dan jika maba melakukan pelanggaran berat tersebut, poinnya maka akan hanya menjadi 250 poin. Nanti akan dicoret ataupun diberikan tanda. Dan ini dihitung per hari. Dan untuk pelanggaran sangat berat, yang pertama, membawa, meminum, dan membeli minuman keras dan senjata tajam di area kampus. Yang kedua, membawa, membeli, dan menggunakan narkoba. Yang ketiga, melakukan tindakan asusila dan pornografi. Yang keempat, melakukan tindakan penipuan dan pencurian. Yang kelima, membawa, membeli, dan menggunakan rokok atau vape dan semacamnya. Yang terakhir, melakukan atau memicu keributan dan perkelahian di dalam maupun di luar. Di sini poin yang akan dikurangi berjumlah 300, maka peserta PSDP akan tidak lulus PSDP tahun 2025 dan wajib mengulang di tahun depan. Untuk list of reward-nya, yang pertama, bisa kalian salah satu peserta yang menjadi perangkat apel akan mendapatkan 5 poin. Yang kedua, memiliki inisiatif tinggi seperti membantu temannya saat kesusahan, tentunya akan mendapatkan 5 poin. Datang lebih awal, ini untuk 3 orang dalam setiap harinya akan mendapatkan 10 poin. Maba paling kreatif dan menjawab pertanyaan atau menanyakan pada saat sesi pemaparan materi yang sesuai dengan materi yang dipaparkan akan mendapatkan 5 poin. Berani menunjukkan bakatnya, memiliki pengetahuan lebih tentang kampus Politeknik Pariwisata Lombok mendapatkan 10 poin, mengumpulkan tugas dengan cepat dan benar per 1 orang kelompok mendapatkan 5 poin. Dan tentunya yang akan mendapatkan 10 poin juga yang base grooming-nya sangat bagus. Kaki dan ini Mars dan Cina Poltek Parlombok. Kalian bisa scan, nanti akan langsung tertuju di Instagram PSDP Poltek Parlombok. Kalian bisa dengarkan karena ini akan wajib dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung. Dan ini beberapa rekomendasi tempat mencari kebutuhan PSDP. Untuk yang di Lombok Tengah, bisa cari di Grand Hero pada Jalan PGH Lopan nomor 52 di Selatan. Dan lanjut di Mr. DIY, ada di Layar Mat, di Matahari, Simpatik, dan yang terakhir Kosmetik Rengganis, Ayu Beauty and Bliss. Dan untuk yang di wilayah Mataram bisa mencari di Boxy, Niaga Sriwijaya, dan yang terakhir di Ruby.
Hampir sampai akhir. Baik, dari materi yang telah saya paparkan, bisa ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rizka yang sudah berkenan memaparkan berbagai macam aturan dan ketentuan selama PSBB berlangsung nantinya. Baik, selanjutnya bagi rekan-rekan peserta PSBB 2025, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan diketik di kolom komentar obrolan dan mengangkat tangan. Nantinya bakalan dijawab langsung oleh Kak Rizka. Laki-laki. ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Baik. Kita aktifkan dulu. Obrolannya sudah kita buka, jadi silakan untuk yang bertanya. Total widgets maksudnya gimana, Kak? Jadi untuk yang widgets itu oke, jadi untuk pantasan widgets tidak terlihat kan? Maksudnya seperti ini. Jadi bisa dilihat antara ujung dengan ujung yang ini itu ada jarak di tengahnya, tidak menyambung ya. Itu namanya non widgets. Dan minimal 3 cm, maksimalnya 5 cm. Ini tidak menyambung, mempunyai jarak. Ada lagi? Cara trennya apakah boleh berwarna garis-garis di sampingnya? Boleh, tapi tetap harus dominan hitam. Maksimalnya mungkin 3 garis ya. Untuk bawahan kemeja sama rok buat cewek bisa diulang, Kak. Nanti akan kami lampirkan untuk apa saja tampilannya dan kebutuhan-kebutuhannya di link Instagram PSBB Kota Lombok pada tanggal 20, kalian sudah bisa lihat. Buat handuk good morningnya kita bawa sendiri atau bisa kita dibawa sendiri?
Dalam 2 minggu kesibukannya apa saja? Apakah dari pagi sampai petang? Nanti akan tahu sendiri. Rahasia dong. Kalau pakai pantofel yang ada tali bisa nggak, Kak? Berarti ini seperti yang di tasbih ya. Biasanya tasbih suka ada talinya kan, itu tidak boleh ya. Harus seperti yang tadi. Untuk yang memakai motor knalpot brong, tidak boleh ya. Harus segera diganti. Mumpung masih ada waktu. Untuk dalam binder lembaran kedua sama ketiga itu buat sendiri atau dibagikan. Semua kalian akan print sendiri dengan desain yang telah kami sediakan. Linknya nanti akan tertera pada tanggal 20 ya di IG PSDP Poltektor Lombok. List of sins itu tadi sudah saya jelaskan seperti aturan-aturan yang harus kalian ikuti dan tidak boleh dilanggar selama kegiatan berlangsung. Untuk kelompoknya nanti pada saat pra-PSBB akan dibagikan pada saat pra-PSBB di tanggal 27. Boleh. Kalau sudah selesai PSBB, apakah boleh menggunakan tas doang lain? Boleh. Namun disarankan untuk tetap melakukan transfer untuk ke depannya. Dari jam 6 sampai jam berapa, Kak, kegiatannya? Nanti ya, nggak boleh spoiler dong. Kak, gambar seragam bagi wanita boleh dilihatin ulang nggak tadi malam? Nanti ya akan kami cantumkan semuanya yang telah kami paparkan di link Instagram PSDP Poltektor Lombok. Jadi ini ada yang bertanya, untuk aturan tidak menggunakan make up itu maksudnya kita harus menggunakan make up atau tidak boleh menggunakan make up? Ini kalian harus menggunakan make up ya. Nanti juga ada dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya. Pernah kembali lagi kalian kuliah di kampus vokasi pariwisata yang dimana tampilan itu sangat ditonjolkan yang menjadi kesan pertama saat kalian berjumpa dengan orang lain. Jadi pada saat mengikuti PSBB nanti kalian dari rumah itu boleh menggunakan skincare terlebih dahulu dan untuk menggunakan make up-nya itu saat di kampus mengikuti tahapan-tahapan yang akan kami berikan. Kalau untuk yang rambut pendek nggak bisa, gimana ya Kak? Boleh untuk yang muslim bisa menggunakan hijabnya dan yang non muslim
Yang penting rapih atau bisa disingkir satu. Izin bertanya Kak, untuk pembalut apakah kita bawa satu pack seperti yang ada di gambar tadi atau hanya 2-3 pieces saja? Ini boleh 2-3 pieces saja ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak perlu satu pack. Kak. Kak, izin bertanya. Yang lembar pertama di binder A5 yang berisi nama lengkap dan lainnya, apakah ditulis tangan dengan pulpen atau diketik print lalu ditempel? Ini di dua-duanya ya. Jadi kalian boleh ditulis dengan tangan sendiri ataupun di print. Lalu ditempel. Untuk semua perlengkapan dan ketentuan bisa dikirim lewat grup gak, Kak? Nanti kita akan kirim melalui SG ataupun link bio Instagram PSDP Poltek Parwa Lombok. Tadi sudah dijelaskan ya, linknya akan terbit pada tanggal 20. Jadi bagi peserta PSDP wajib mengfollow atau mengikuti Instagram PSDP Poltek Parwa Lombok karena semua informasi yang kalian bingungkan, kalian pertanyakan akan tertera di sana. Kak, untuk yang tanda tangan surat pernyataannya gimana ya Kak? Soalnya aku dari luar daerah dan udah di Lombok, jadi nggak ada wali di sini. Oke, jadi nanti boleh konfirmasi aja langsung ke panitia ataupun ini, Humas Poltek Parwa Lombok. Kak, maaf, berarti semua keperluannya kita beli sendiri lagi ya, kecuali topi. Betul, topi nanti akan dibagikan, topi Poltekpar, tapi ini akan berkelanjutan untuk kedepannya yang semua kalian beli itu, karena akan tetap digunakan. Jadi, semua yang kalian akan beli itu tidak digunakan sekali pakai. Kak, izin bertanya untuk lipstiknya boleh diganti lip cream, boleh, tetapi untuk warnanya harus merah cabai, tidak boleh nude ya.
Kak, untuk Twibbon, apakah di-post di sosial media masing-masing dan apa juga yang akan diposting selain Twibbon? Untuk Twibbonnya kalian wajib di-post di first account Instagram. Tidak boleh second account. Dan untuk captionnya ataupun narasinya beserta tagline akan kami kirimkan intinya semua informasi nanti akan tertera di IG PSDP. Oke, ini ada yang bertanya, izin bertanya, untuk compact powder apa boleh diganti caption? Berarti ini untuk yang perempuan ya, biasanya tidak mungkin laki dong. Untuk yang perempuan wajib membawa ataupun menggunakan compact powder, tidak boleh diganti dengan caption. Ataupun yang lainnya seperti foundation, concealer, itu tidak boleh. Wajib compact powder. Kak, baju olahraganya harus yang berkerah ya. Untuk baju yang di PSDP-nya baju olahraga masing-masing. Tetapi pada saat kegiatan PSDP dimulai hari pertama hingga yang terakhir, wajib berkerah menggunakan polo polos putih. Jadi polo itu dia selalu ada kerahnya. Kalau yang cowok bawa sunscreen boleh nggak Kak? Boleh, karena itu termasuk dalam bring stuff tadi yang sudah kami paparkan. Dibebaskan untuk SPF-nya, yang penting sunscreen. Tumblernya harus yang 1 liter atau punya batas maksimal nggak Kak? Wajib 1 liter, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan wajib diisi air dari rumah. 500 ml boleh nggak Kak? Nggak boleh. Harus 1 liter. Kak, untuk sunscreen-nya bisa diganti skin tint? Tidak boleh, harus sunscreen skincare. Karena skin tint itu kan ada banyak shade-nya ya. Dan itu bisa kalian pakai di compact powder. Jadi harus sunscreen skincare yang tidak berwarna. Tidak mengandung warna shade kulit. Yang cewek Kak harus berkerah juga. Untuk polo itu wajib berkerah ya. Polo, kemeja itu wajib berkerah. Untuk tasnya harus hitam ya Kak. Ini warna tasnya dominan gelap ya. Yang dalam artian boleh berwarna hitam, boleh berwarna navy atau biru dancer. Intinya gelap dan tidak mencolok.
Mohon ditunggu ya yang belum dilakukan lagi. Oh. Izin tanya Kak, buat yang laki-laki boleh nggak pantoffelnya yang pakai tali? Tidak boleh. Untuk background ID card-nya harus destinasi yang tertera untuk masing-masing wilayah asal atau bolehkah menggunakan background destinasi lain tetapi destinasi tersebut sesuai dengan wilayah peserta PSBB tahun 2025. Boleh. Foto destinasinya aja atau harus ada kitanya yang di sana? Maksudnya foto lagi di destinasi. Ini kalian bisa menggunakan apa ya? Jadi foto backgroundnya ditambah dengan foto kalian itu bisa. Nanti foto asli kalian itu dihilangin latar belakangnya baru ditempel dengan foto destinasinya. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi Pansel. Kak, izin bertanya, untuk surat pernyataan itu memakai yang waktu itu dipakai pada saat daftar atau membuat yang baru lagi? Buat baru lagi, dan untuk formatnya nanti ada di link yang tertera di bio IG PSDP Poltek Parlemba. Untuk kesini. Sepatu putih tidak bisa sneakers ya. Jadi kalian pakai sepatu yang bisa digunakan untuk olahraga. Intinya yang bisa dipakai untuk olahraga. Intinya bisa dipakai olahraga sepatunya. Berwarna putih. Dominan putih.
Oh iya Kak, buat background foto edit Kak itu kita harus foto ke tempat destinasinya langsung atau boleh kita edit latarnya kayak di pantai gitu. Boleh ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalian juga bisa ngeditnya itu di Canva karena dia sudah ada fiturnya juga. Jadi tinggal kalian edit. Kemeja fit-in maksudnya gimana Kak? Yaitu kemejanya ukurannya pas di badan ya, tidak longgar dan tidak kebesaran. Intinya ketika baju kemejanya masuk ke dalam rok ataupun celana itu nantinya dia rapi dan juga tidak gampang terlepas. Cerminnya bergagang itu bergagang bisa, tidak gagang juga bisa. Yang penting berbentuk bulat. Boleh pakai rok belah tengah, tidak boleh. Kak, nanti ada jadwal kan hari apa pakai Instagram? Seragam. Bumi itu ada. Nanti kita cantumkan di link bio. Kak, untuk tas boleh yang tote bag atau harus ditindak. Kalian wajib menggunakan ransel. Satu, tidak boleh lebih. Jika kalian ada yang membawa tote bag, itu wajib dimasukkan ke dalam ranselnya. Izin bertanya, pra PSBB bawa apa saja, Kak? Jadi untuk kebutuhan yang dibawa pada saat pra PSBB maupun PSBB, semuanya seluruhnya akan kami cantumkan di bio link Instagram PSBB Kota Parlementer. Kak, kalau yang polonya ada logo dikit kecil boleh nggak? Boleh. Dari hitam tapi ada logo sekolah bisa nggak Kak? Tidak bisa. Harus dari hitam polos.
Kak, untuk baju olahraganya, sekolah lengkap dengan hijab atau harus pakai polo? Untuk baju olahraga sekolah ini dipakainya pada saat pra ya. Untuk di hari pertama hingga seterusnya harus memakai polo putih polos dengan celana training. Kak, dia buat yang cewek harus yang straight kah? Gak boleh yang roll. Bertanya dengan nada lemah lembut dan sopan santun. Boleh. Untuk deo yang cewek itu wajib yang spray. Tidak boleh yang roll. Yang lelaki baru memakai yang roll. Untuk tas fotonya harus profesional look atau bebas. Kalau bisa profesional. Boleh juga bebas asalkan sopan. Batu pantofel yang cewek nggak apa-apa di atas 5 cm, tidak boleh ya. Maksimal itu 5 cm, sudah dijelaskan. Kak, apakah boleh menggunakan rok SMA yang berwarna hitam? Ada bahan hitamnya, boleh. Yang penting berwarna hitam, polos. Dan tidak pang. Hmm. Kak, izin bertanya untuk menggunakan hijab itu boleh pakai yang pas atau yang segi empat? Segi empat ya.
Kak, untuk jam pulangnya jam berapa ya? Yang di Prato SDT itu kegiatan dimulai 7.30. 7.30 mahasiswa sudah berada di kampus dan berakhir di jam 11 siang untuk Prato SDT. Dan untuk PSDT-nya dimulai dari jam 6 pagi hingga maksimal jam 5 sore. Ada lagi 4 menit lagi kita berakhir ya. Kak, SUB sama belas bebas merek apapun bebas. Yang penting berwarna pink. Tumbler boleh yang plastik, Kak, tapi tahan panas dan dingin. Boleh, yang penting 1 liter, tidak lebih dan tidak kurang. Dan diisi air dari kalian bawa, nah, dari rumah ataupun kos. Kak, bindernya boleh yang berwarna enggak? Nanti tinggal ditempel. Ini sebaiknya kalian beli yang bening ya. Karena ketika kalian print covernya itu, kalian akan masukkan ke sisi dalamnya kotak itu. Jadi harus bening. Untuk blush on-nya yang cream blush atau powder blush, Kak. Yang penting blush on ya, entah itu berbentuk cream ataupun powder, bebas. Yang penting berwarna pink. Untuk bedaknya baru menggunakan compact powder, tidak boleh custom. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk kelompoknya nanti akan dibagikan saat praktek itu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Jas hujannya bebas ya. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi akan saya akhiri sesi tanya jawabnya. Dan jika masih ada pertanyaan, nanti kita akan open Q&A di IG SDP Kota Lombok. Jadi tetap pantengin dan wajib follow.
Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Resa untuk teman-teman semuanya. Mohon diingat-ingat kembali. Mohon diingat-ingat kembali apa saja yang perlu dibawa dan dipersiapkan. Silakan dipersiapkan semuanya dari sekarang agar nanti pada saat waktu pelaksanaan PSBB rekan-rekan tidak kewalahan lagi untuk mencari atau mempersiapkannya. Buat yang bertanya apakah nanti linknya bakalan di-share nggak Kak? Jadi untuk linknya nanti bakalan dicantumkan di bio Instagram PSBB Poltekkar Lombok. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya nanti akan kami share untuk nomor teleponnya pada kolom obrolan. Kemudian mungkin dari rekan-rekan ada yang terlambat join atau Zoom-nya gangguan ataupun suaranya belum jelas. Silahkan untuk linknya bisa dicek di bio Instagram PSBB Poltekkar Lombok dan yang belum memfollow Instagram PSBB Poltekkar Lombok dan juga SMA Poltekkar Lombok bisa di-follow dari sekarang. Karena semua informasi terbaru terkait kegiatan PSBB nanti bakalan di-share di sana. Sekali lagi saya ingatkan apa yang perlu dipersiapkan karena satu langkah lagi nih untuk menjadi mahasiswa resmi di Politeknik Pariwisata Lombok. Jadi tetap semangat terus ya. Nah, dan akhirnya paparan dan sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dari panitia PSBB tahun 2025. Sampai jumpa di PSBB nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam pesona Indonesia.